Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang AVL3, khususnya operasi remove pada AVL3. Tujuan pembelajaran video ini adalah dapat melakukan operasi remove pada AVL3 dan dapat melakukan proses rebalancing. Sebenarnya operasi remove pada AVL3 itu caranya sama dengan menghapus binary search tree. Perbedaannya pada penanganan kondisi tidak balance. Nah, penanganan kondisi tidak balance pada operasi menghapus node AVL3 serupa dengan proses penambahan. Jadi, kita mulai dari node yang diproses atau dihapus, periksa seluruh node pada jalur yang menuju root, termasuk root itu juga, untuk menentukan node tidak balance yang pertama. Kemudian, kita terapkan single atau double rotation untuk menyeimbangkan tree. Bila tree masih belum balance juga ulangi lagi dari langkah kedua. Jadi kita ulangi lagi dari langkah kedua sampai kita menuju ke root, sampai di root dan selesai. Jadi pada prinsipnya menghapus pada AVL3 mirip dengan menghapus pada binary search tree dan juga prosesnya juga mirip seperti insertion pada AVL3. Nah, jadi menghapus sebuah node X pada AVL3 ada dua fase, yaitu satu fase deletion, kemudian fase rebalancing. Jadi mirip dengan insertion pada AVL3, pertama insertion, kemudian juga rebalancing. Nah, untuk deletion itu sendiri mirip seperti binary search tree yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada tiga kasus. Kasus pertama, jika X adalah leaf, kita langsung delete X-nya. Kasus kedua, jika X memiliki satu anak, X bisa digantikan dengan anak tersebut. Nah, kasus ketiga, jika X memiliki dua anak, maka kita ganti X dengan predecessor-nya secara in order. Nah, sekarang kita coba lihat kasus per kasus. Nah, mulai dari kasus pertama, kita ingin menghapus 55 pada AVL3 ini. Nah, pertama kali kita mencari di mana 55. 55 dibandingkan dengan 60, kita ke kiri. Dibandingkan dengan di sini kita ke kanan karena lebih besar. Karena lebih besar dari 40 kanan, kemudian kanan. Nah, kemudian kita menemukan 55 di sini. Nah, perhatikan di sini bahwa 55 tidak memiliki anak kiri dan kanan. Nah, karena itu disebut sebagai kasus 1. Nah, menghapusnya relatif mudah, hanya kita langsung putuskan saja link dari 50 ke 55. Nah, setelah kita menghapus ke 55, perhatikan bahwa tinggi tree 50 ini berubah. Nah, karena dia tingginya berubah, kita harus periksa apakah dia masih AVL3. Ternyata ini AVL3. Nah, kita kembali cek ke ayahnya, parentnya, apakah dia tree AVL3? Iya. Cek lagi ke parentnya, AVL3? Iya. AVL3? Iya. Nah, berarti di sini sudah selesai. Kita tidak perlu melakukan proses rebalancing. Nah, kita lihat kasus kedua ini. Nah, kita ingin menghapus 50 pada AVL3 ini. Nah, 50 kiri, kanan, kanan. Nah, kita menemukan 50 di sini. Ini ingin kita hapus. Nah, ternyata node 50 ini punya satu anak. Nah, karena dia punya satu anak, sama seperti binary search tree, cara menghapusnya kita melakukan bypass, ya. Jadi 40 sekarang langsung menuju ke 55. Nah, perhatikan lagi di sini bahwa tinggi dari node 40 ini berubah. Nah, karena itu kita harus periksa apakah dia masih AVL3. Nah, ternyata selisihnya 0 AVL3. Selisihnya 0 AVL3. Selisihnya 0 AVL3. Nah, karena itu proses selesai, deletion selesai tanpa melakukan rebalancing. Nah, kita lihat lagi kasus ini, di mana ini adalah kasus ketiga. Node yang kita hapus memiliki dua anak. Nah, contohnya di sini. Kita ingin menghapus 60. Kebetulan rootnya adalah 60. Nah, sama seperti binary search tree, bagaimana cara menghapusnya? Yaitu 60 ini kita ganti isinya. Isinya yang diganti dengan predecessor secara in order. Jadi kita cari yang terbesar dari anak kirinya. Nah, yang kita dapat adalah 55. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, 55 ini akan mengganti isinya si 60. Nah, kemudian
yang 55 di sini akan dihapus node-nya. Nah, ketika dia di sini dihapus, kita cek apakah 50 AVL? Iya. Apakah 40 AVL? Iya. 20 AVL, 55 AVL. Berarti proses deletion sudah selesai tanpa melakukan rebalancing. Nah, kita coba lagi. Sekarang kita delete lagi 55. Ya. Ini kasus ketiga lagi. Nah, diganti dengan siapa? Nah, predecessor in order berarti yang terbesar di subtree kiri ada 50. Berarti nanti 50 ini akan mengganti isinya 55 dan node 50 ini akan dihapus. Nah, lihat di sini 55 secara struktur node-nya tidak dihapus, yang diganti hanya isinya. Sedangkan 50 di sini setelah nilainya di-copy ke 55, secara struktur node 50 ini dihapus. Karena dia dihapus, maka parent-parentnya dia tingginya berubah. Nah, lihat di sini 40 tingginya berubah kan? Kemungkinan berubah karena dia tidak lagi memiliki anak kanan. Nah, maka itu kita harus cek dari sini. Apakah ini AVL? Ya. Apakah ini AVL? Ya. Apakah ini AVL? Ya. Nah, berarti proses deletion selesai tanpa perlu melakukan rebalancing. Nah, sekarang kita lihat lagi kasus di sini di mana kita ingin menghapus 50, ya. Nah, lagi-lagi 50 ini adalah root, maka ini adalah kasus ketiga karena dia memiliki 2 buah anak. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kita cari predecessor in order. Nah, kita lihat anak kirinya mana yang paling besar adalah 40. Nah, bagaimana menghapus 40? Nah, sebelum menghapus 40, kita pindahkan dulu nilainya ke sana, kemudian kita hapus 40-nya. Nah, cara menghapus 40 kita bisa lakukan secara rekursif, ya. Nah, 40 ini kebetulan dia adalah kasus kedua, ya. Karena dia tidak mungkin kasus ketiga, dia mungkin aja kasus ke-1 atau kasus kedua. Karena dia tidak mungkin punya anak kanan. Kenapa? Karena kalau ada anak kanan berarti nilai anak kanannya lebih besar daripada 40. Nah, di sini dia punya satu anak yaitu 30. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Di bypass. Nah, ketika dia di bypass di sini kita harus periksa juga di sini apakah ini AVL3? Ya. Apakah ini AVL3? Ya. Apakah ini AVL3? Ya. Nah, karena itu lagi-lagi kita menghapus tanpa melakukan rebalancing. Nah, kita coba lagi. Sekarang kita hapus 40. Nah, 40 ini kita hapus. Kita cari predecessor in order dapat 30. Nah, 30-nya nilainya di copy ke 40, menggantikan node di sini, dan node ini dihapus. Nah, problemnya ketika node ini dihapus, kita lihat di sini apakah ini AVL3? Ternyata bukan. Kenapa? Karena tinggi dari tree sebelah kiri dibandingkan dengan tree sebelah kanan, selisihnya 2. Nah, pertanyaannya, ini kasus berapa? Dalam arti kasus dalam rebalancing ya. Kasus inside, kasus outside, kasus 1, 2, 3, 4 dalam rebalancing AVL. Nah, apakah kita perlu melakukan double rotation atau single rotation? Nah, perhatikan di sini kalau dilihat karena di sini kasus inside sama outside-nya bisa terjadi inside atau outside karena tingginya sama. Nah, kita bisa menyelesaikan ini cukup dengan single rotation. Nah, jadi kita lakukan single rotation, kita mendapatkan seperti ini, kemudian kita naik lagi ke root 30, apakah ini AVL3? Ternyata AVL3. Nah, dalam kasus ini kita melakukan deletion dan kita perlu melakukan rebalancing, yaitu dengan melakukan single rotation. Jadi, jika cukup dilakukan single rotation, lakukan single rotation. Jika tidak cukup, lakukan double rotation. Nah, untuk latihan, coba simulasikan urutan proses pada sebuah AVL3 berikut ini. Maksudnya ketika kamu melakukan insertion 10, 85, 15, 70, 20, 60, 30, kemudian kamu lakukan deletion 15, lakukan deletion 10, dan seterusnya. Nah, kamu gambarkan untuk setiap tahap ya,
setiap insert, setiap delete, rotasi yang digunakan apa. Nah, juga terus kamu gambarkan kondisi akhir dari AVL tree tersebut. Oke, jadi apa inti pembelajaran dari video ini? Jadi operasi remove pada AVL tree pada prinsipnya mirip seperti remove pada binary search tree, yaitu ada 3 kasus. Kasus pertama tidak punya anak, kasus kedua punya anak 1, kasus ketiga punya 2 anak. Nah, setelah remove selesai pada binary search tree, kita perlu melakukan rebalancing. Nah, kita bisa melakukan single rotation atau double rotation dari node yang dihapus, bukan node yang isinya diganti.